Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar ya, meneruskan pelajaran yang kemarin, yang mana kita kemarin sudah membahas bagaimana teori-teori masuknya agama Islam ke Nusantara kita, yang mana saat itu ada 3 teori. Yang pertama ada teori Mekah, yaitu pada tahun 700-an Masehi, kemudian teori Persia dan juga Gujarat, yang keduanya sama-sama bersepakat bahwa Islam masuk ke Nusantara pada abad ke-13 atau tahun 1300-an Masehi. Nah, untuk sekarang kita akan mencoba mengulas sedikit tentang sejarah ya, kerajaan Islam di Nusantara kita. Saya mulai dari kerajaan Singosari yang ada di Malang, yang mana kerajaan ini didirikan oleh Ken Arok ya. Dan Singosari hancur, saat itulah Raden Wijaya naik pergi ke Mojokerto sana mendirikan kerajaan Majapahit. Nah, setelah itu kerajaan Majapahit berdiri, kemudian Raden Wijaya punya anak namanya Kertarajasa Jayawardana. Terus ke bawah sampai masa kejayaan Raja Majapahit, kerajaan Majapahit, yaitu di masa Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai 1389. Nah, Hayam Wuruk punya patih yang agung yang namanya adalah Patih Gajah Mada, yang terkenal dengan sumpahnya, yaitu Sumpah Palapa. Jadi setelah masa kejayaannya siapa ini, Majapahit, di masa Hayam Wuruk ini terjadi perebutan tahta yang luar biasa, yaitu antara anaknya Hayam Wuruk ini ada Kusuma Wardani, ini putrinya, kemudian punya suami namanya Wikromawardana. Nah, terus berseteru dengan Wirabumi. Ini perang ini terjadi tahun 1405 sampai 1406. Ini namanya perang Parekrek ya, yang kemarin kalian tanyakan itu. Ini bacanya apa, Ustaz? Ya, namanya perang Parekrek. Nah, saat itu perang itu dimenangkan oleh Wikromawardana. Susah nyebutnya. Dan Wirabumi kalah. Nah, selanjutnya di tonggak kekuasaannya dipegang Ratu Suhita, terus Kertawijaya, terus sampai ke Kertabumi, Bre Kertabumi. Nah, anak-anak, ini terjadi peperangan yang luar biasa antara Ronowijoyo. Ya, ini Ronowijoyo ini anaknya Singhawikramawardhana. Nah, ini berseteru dengan Kertabumi. Ini musuh ini ya. Ini mudah-mudahan kelihatan. Ini musuh ini kemudian dimenangkan oleh Brawijaya V atau Kertabumi. Nah, setelah itu Ronowijaya ini mengasingkan diri ke Daha, Kediri. Ya, kemudian Ronowijaya ini minta bantuan sama Portugis. Nah, minta bantuan sama Portugis untuk menyerang Brawijaya V, yang mana saat itu masih menjadi Raja Majapahit atau Kertabumi, Bre Kertabumi. Nah, anak-anak, saat ini terjadi ya, Bre Kertabumi ini punya anak namanya Raden Fatah. Raden Fatah ini dia menjabat sebagai adipati di Demak Bintoro di daerah Jawa Tengah sana. Nah, saat itu Raden Fatah menjabat adipati, kemudian Ronowijaya ini menyerang Kertabumi. Nah, disinilah terjadi peperangan yang akhirnya Kertabumi ini kalah, dimenangkan oleh Ronowijaya. Dan saat itu ya, peperangan ini atau kekuasaan Majapahit ini masih berada di tangannya Ronowijoyo. Nah, jadi rumor yang mengatakan bahwa Raden Fatah memberontak atau menyerang orang tuanya sendiri, ayahnya sendiri, itu sebenarnya tidak tepat. Kenapa? Karena saat itu terjadi peperangan, perebutan tahta ya, pemberontakan antara Kertabumi dengan Ronowijoyo. Dan ini ada di Kediri sana, markasnya ada di Kediri. Nah,
Saat ayahnya ini wafat, Brawijaya V wafat. Oh ya, ini Majapahit ini masih Hindu-Buddha ya, masih Hindu-Buddha. Terus kemudian Raden Fatah ini biasalah dendam ya, dendam kemudian menyerang Ronowijoyo. Nah, saat itulah kemudian terjadi peperangan yang luar biasa. Ronowijoyo kalah ya, kemudian minta bantuan Portugis menyerang Raden Fatah. Nah, saat inilah Raden Fatah juga kembali menyerang Ronowijaya ya, dibantu oleh Sunan Ngudung. Nah, Sunan Ngudung wafat ya, gugur. Kemudian peperangan singkatnya dimenangkan oleh Raden Fatah. Saat itulah Raden Fatah kemudian naik tahta ya. Raden Fatah kemudian mendirikan Kesultanan Demak ya di Jawa Tengah. Saat Ronowijoyo berhasil dikalahkan ya, Kediri diluluh lantakan, semuanya dihancurkan. Saat itulah Majapahit itu sudah dianggap kekuasaannya sudah dianggap hilang, sudah dianggap tidak ada. Nah, maka Raden Fatah kemudian mendirikan Kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kemudian apa yang terjadi? Ya, Raden Fatah adalah raja pertama, kemudian disusul Pati Unus, kemudian Sultan Trenggono, dan ini ya pada tahun 1400-an ini Islam ini sudah menyebar sampai ke tanah Jawa. Yang awalnya Islam itu masih berada di Sumatera ya, berada di Pulau Sumatera sana penyebarannya melalui pedagang-pedagang dari India dan juga Persia. Di sini Islam mulai kuat ya, mulai disebarkan di di pesisir Jawa yang sebelah utara. Tahun inilah anak-anak para wali songo itu gencar-gencarnya berdakwah di tanah Jawa. Dan dari sinilah mulainya ya, Islam itu berkembang pesat di tanah Jawa berkat bantuan Kesultanan Demak dan juga tangan-tangan para wali songo ya saat itu. Nah, sama seperti kerajaan-kerajaan sebelumnya, Kesultanan Demak tidak berlangsung lama, terjadi perebutan tahta ya. Kemudian ini sudah terjadi peperangan yang luar biasa antar anggota keluarga kerajaan. Ini ada Sultan Trenggono melawan Surawiyoto, Nah, dimenangkan oleh Trenggono. Terus Surawiyoto punya anak namanya Arya Penangsang. Kemudian Trenggono punya anak namanya Sunan Prawito. Nah, ini unik ini. Trenggono melawan Surawiyoto, kalah Surawiyoto. Kemudian Trenggono menang jadi raja. Kemudian diturunkan ke anaknya Sunan Prawoto. Nah, saat ini Sunan Prawoto menjabat sebagai raja, menaik tahta, ditentang oleh Arya Penangsang. Arya Penangsang ini siapa? Anaknya Surawiyoto. Nah, saat terjadi ini ya peperangan ini, perseteruan ini, ternyata yang menang adalah Arya Penangsang. Sunan Prawoto dibunuh oleh pengawal atau pengikut dari Arya Penangsang. Akhirnya Arya Penangsang menjadi seorang raja, naik tahta. Nah, hal ini yang menjadi awal dari kehancuran Demak ya, Kesultanan Demak, yang mana saat itu adipati-adipati atau penguasa di daerah-daerah itu nggak suka atau tidak suka dengan Arya Penangsang. Kenapa? Karena membunuh pewaris yang asli ini, Sunan Prawoto ini. Nah, di antaranya adalah yang paling berani itu ada Adipati Pajang yang namanya Joko Tingkir atau Hadiwijaya. Joko Tingkir atau Hadiwijaya ini ya kemudian memberontak kepada Arya Penangsang melalui anak angkatnya yang bernama Sutawijaya. Ini berhasil membunuh Arya Penangsang, dan saat itulah Kesultanan Demak sama Joko Tingkir atau Hadiwijaya dipindahkan ke Pajang. Dan saat itu kerajaan Demak dianggap tidak ada dan kekuasaannya dipindahkan ke Pajang, daerah Jawa Tengah ya, dekat dengan Jogja sana. Nah, itu untuk kerajaan-kerajaan Islam di tanah
Jawa, ya khususnya Demak dan juga Pajang, yang sebelumnya didahului oleh kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha. Oke, kita bertemu lagi di kesempatan yang lain. Kita akan membahas kerajaan yang ada di Sulawesi Utara, di Sulawesi ya, maaf, bukan Sulawesi Utara, yaitu Ternate dan Tidore. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.